Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Juki. Selamat pagi Vina. Apa kabarnya nih? Semangat pagi. Wah, selamat pagi teman-teman semua. Aduh, gak kerasa ya, kita udah 4 episode loh, dan sekarang episode kelima nih yang tayang tiap Senin pagi. Hore! Nah, hari ini kita ngobrolin apa nih Juk? Yang seru-seru? Gimana kalau ngomongin soal celebrating small wins, Vin? Wah. Kan kebetulan kita udah ini ya, sebulan nih podcastnya tayang tiap Senin tanpa henti loh. Pencapaian loh. Setiap minggu kita bisa menelurkan satu episode ya Juk? Iya, betul. Asik. Kayak Upin lagi deh. Cocok nih berarti tentang celebrating small win. Nah, kita mulai dari mana nih ya celebrating small wins-nya? Mungkin kita cerita dulu kali ya, Vin ya. Kalau minggu kemarin tuh sebenarnya kita janjian. Cocok. Janjian nih selebrasi. Iya betul teman-teman. Kita janjian mau selebrasi small wins dari podcast yang sudah 4 episode tersebut. Gimana kita janjiannya kita spill lah ya. Ini kayaknya teman-teman udah lihat juga lah ya, kalau yang follow Instagramnya kita kan udah di-post tuh Jumat kemarin. Kitanya lagi makan bareng sambil video call pakai WhatsApp. Nah, iya betul. Gimana teman-teman? Udah sempet lihat belum? Seru kan kita ketemuan online. Teman-teman nggak sih kita sebenarnya berbeda kota ya? Jadi kalau ketemu kita ketemunya secara online. Nah iya tuh, kayaknya banyak juga tuh yang belum tahu, soalnya banyak feedback juga ya, dikirain kita tuh sama kotanya, Vin, karena kayak rekamannya ini tuh kayak berada di ruangan yang sama gitu. Nanti kapan-kapan kita spill ininya lah ya, trik-trik teknisnya ya. Nih, betul prosesnya bisa bikin podcast kayak gini gimana. Betul sekali. Nah teman-teman yang kemarin itu yang bulan. Nah ya teman-teman yang kemarin itu di Instagram itu kita sedang merayakan 4 minggu berturut-turut kita bisa membuat podcast. Kita merayakannya dengan cara makan bareng dong, tapi sambil video call karena berbeda kota. Betul sekali. Makanya kita simpel-simpel aja ya sebenarnya yang kita pilih. Betul. Gue kemarin pilih dimsum ya, kebetulan emang doyannya dimsum, Bo. Tapi kebetulan di tempat gue makan kemarin ada cheesecake juga, terus kayak cheesecake-nya menggoda, ya udahlah ya, kan paruan sama suami juga gitu. Jadi gue ngambil dimsum 1 porsi sama cheesecake 1 porsi. Kalau gue kemarin itu merayakannya dengan gue beli 2 pau. Satunya pau barbecue, satunya pau manis. Paunya kecil-kecil tapi seneng banget. Oh, biar komplit ya. Iya betul, 1 savory, 1 sweet gitu. Oh plus juga biasanya gue kalau minum kopi americano kan ya. Kemarin gue celebrate dengan kopi pakai gula aren less sugar. Yeah. Kemarin gue masih pakai americano tapi nggak terlalu oke kebetulan kopinya. Ya nggak apa-apa lah ya gitu kan, yang penting dimsumnya enak. Yes, dan kita sudah selebrasi small win tersebut. Betul. Nah waktu kita ngerayain itu kan kita video call. Nah yang seru itu tuh perasaannya ya. Kan kalau makanannya sebenarnya simple ya, makanan yang hampir setiap hari juga bisa kita dapatkan. Bahkan si toko yang jual pao itu gue kayaknya seminggu bisa 4 kali gue lewat depannya gitu. Itu kan simple ya, tapi perasaannya gitu yang bikin kita lagi dalam mode selebrasi. Kalau lu gitu juga gak, Ju? Iya, sama banget. Jadi habis kemarin kitanya selebrasi itu, gue malah jadi kepikiran, Vin, jadinya ya, bahwa kan kalau dulu tuh biasanya tuh beberapa tahun yang lalu tuh modenya tuh kan kalau misalnya kita bekerja lalu ada yang disisihkan untuk healing, Vin. Oh iya sih? Iya. Nah, gue tuh jadi kepikiran ya, sebenarnya tuh emang mustinya mungkin ya, kalau misalnya bisa dibilang mustinya tuh yang dilakukan adalah selebrasi, tapi bukan healing. Karena kalau healing tuh kesannya pekerjaan lo tuh menyakitkan gitu loh. Bayang nggak? Healing dari pekerjaan, tapi maksudnya kalau selebrasi tuh
seenggak enaknya pekerjaan kita tuh kayak mengapresiasi diri sendiri gitu, sudah melewati itu. Jadi bukan menyembuhkan, tapi memang mengapresiasi diri sendiri aja gitu. Oh iya. Kebayang gue, maksudnya yang kita lakukan ini bukan melarikan diri gitu kan ya dari yang kegiatan yang menyulitkan, tapi kita sebaliknya malah ya, kita malah bersukacita. Ya. Berhadapan dan bersukacita gitu, sudah melewati itu dengan ya gimana pun kondisinya gitu ya, mungkin sesuai target, mungkin enggak, tapi ada sesuatu yang bikin diri sendiri bangga gitu udah melewatinya. Iya nggak sih? Iya. Lu bangga nggak sih, Vin? Ih, bangga dong. Biar kita mungkin juga cerita-cerita sama teman-teman. Ini kan podcast udah lama kan kita pengennya. Nah, terus baru terlaksana sekarang dan ternyata reaksinya tuh di luar dugaan gitu kan ya. Betul. Kalau gue sih sekarang jadi di kantor pun gue jadi punya banyak bahan omongan gitu dengan orang lain, terutama tentang podcast, dan reaksinya tuh menyenangkan. Kalau ngedengar orang bilang, Vina, gue denger loh podcast lo, gue kemarin denger yang episode ini, dipanjangin dong, ini relate banget, aduh kok rasanya ya ampun, gimana gitu, seneng banget. Kayak terapresiasi ya, terus kayak misalnya orang aja mengapresiasi lo, masa lo nggak mengapresiasi diri lo sendiri sih? Asik, gitu. Betul sekali. Masuk lagi. Nah, terus menurut gue tuh yang kayak gini ya, cara kita mengapresiasi diri sendiri kan nggak perlu mahal ya. Misalnya lo di salah satu convenience store di Jakarta gitu, gue di salah satu kafe kecil di kota gue juga gitu, dan makanannya sederhana aja, nggak harus yang kayak misalnya beberapa tahun yang lalu yang sibuk healing keluar kota. Kalau selebrasi di kepala gue mah tumpeng Juk. Iya sih, nah ini kan versi modestnya lah ya, sebenarnya kan yang di-celebrate tuh perasaannya gitu, tapi cara kita nge-celebrate-nya nggak perlu penuh dengan kemewahan juga gitu kan. Betul, kalau mau di-spill belanjaan gua adalah 20 berapa ribu gitu. Gue dimsumnya segituan juga sih, 20-an ribu. Iya, sangat sederhana, tapi kan yang mau kita selebrasikan itu tadi, setuju sama Juki, perasaannya yang mau kita selebrasi, supaya nggak cuma berhenti di situ gitu ya kan Juki ya? Benar-benar ada rasa apresiasi ke diri sendiri sudah sampai segini, dan kemudian jadi tambah semangat ya buat sebenarnya yang kita lakukan tuh bukan buat siapa-siapa, ya buat diri sendiri aja gitu. Iya, kita pengen berbagi kan ya dengan orang lain, tapi ya memang kita yang pengen. Betul. Dan itu tuh bikin mikir juga sebenarnya, Vin. Kenapa ya zaman dulu tuh nggak ada yang nge-encourage kita melakukan yang seperti ini gitu. Mungkin tuh banyak gitu ya, kalau misalnya orang tuh ingin nge-selebrasi pencapaiannya tuh udah takut duluan. Ntar diomongin, alah ngan kitu weh, pakai dirayain atau pakai diapain gitu. Mungkin ngomongnya perayaan tuh jadinya gede gitu ya, padahal kan sebenarnya esensinya bukan itu ya. Esensinya tuh ya mengapresiasi sesuatu yang udah lu accomplish, walaupun itu mungkin kelihatan kecil bagi orang lain, tapi ya yang penting kan buat diri lu sendiri aja. Gue jadi inget Juk tadi yang lu omongin kan, kenapa sih kita tidak diajarkan untuk celebrate small wins gini kan ya. Nah, tapi gue juga ngelihat ada kecenderungan orang untuk takut menginformasikan tentang prestasi-prestasi gitu, karena takut disangka sombong atau takut disangka mau pamer gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya yang ditakutkan itu kan sifat jeleknya ya sebenarnya. Tapi selebrasinya dilupakan gitu jadinya. Nah, bahkan ada yang gue lihat ini kecenderungan di grup keluarga kalau gue lihat ya. Jadi kalau misalnya mau pamer malah disamarkan jadi kayak rasa syukur gitu loh Juk. Pernah nggak Juk? Misalnya nih ada orang yang baru lulus gitu dari kampus mana gitu, kampus elit ceritanya. Nah, instead of bilang, wah anak ini udah lulus dari kampus A gitu, nanti akan dimulai dengan puji Tuhan. Iya, kami bersyukur gitu, puji Tuhan anak kami telah lulus dari bla 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 gitu. Dan memang sebenarnya pasti mereka bersyukur, aku yakinlah pasti bersyukur gitu. Cuman somehow entah kenapa konotasinya sekarang kalau udah ada puji Tuhan gitu tuh artinya kayak bentar lagi mau pamer nih orang nih. Lo pernah ngerasain kayak gitu nggak? Nggak semuanya ya, tapi ini beberapa kasus aja. Kebayang. Tapi maksud gue tuh kebayang dalam artian
ya udahlah ya, kalau mau pamer tuh pamer sekalian aja gitu. Kan nggak apa-apa juga, sesuatu yang bagus kok lu pamerin ya. Iya. Ya nggak sih? Nah, tapi kata pamer itu kali ya yang ditakutin ya sama orang ya. Karena pamer kan Oh, kesannya proud gitu, pride. Padahal kan maksudnya mau, ya itu mau selebrasi dan kita tuh mau bersyukur gitu. Iya kan? Gitu kan esensinya selebrasi ini tuh kita mau bersyukur dan membagikan rasa syukur itu ke rekan-rekan atau keluarga yang lain gitu. Betul. Konotasinya tuh si pride ini jadi sombong kali ya. Padahal kan sebenarnya tuh pamer ini tuh being grateful ya. Iya, betul. Being grateful dan confident. Tadi kan kita baru ini ya, kebetulan nih teman-teman baru dapat Wheels of Emotion. Oh ya. Nanti bisa di googling sendiri. Jadi di situ tuh ada beberapa perasaan yang kayak misalnya marah, sedih, senang gitu. Coba nih kita detailin. Aku tadi coba ngedetailin perasaan senang aku tuh seperti apa nih. Terutama mengenai si pencapaian ini ya. Lagi seneng nih. Oh, senangnya ternyata proud, bangga akan pencapaian sendiri. Bangganya ternyata bisa lebih detail lagi menjadi sesuatu yang gue rasa tuh jadi percaya diri gitu. Ada kepercayaan diri baru ketika berbangga hati gitu, bisa nyampe sebulan ini full tiap jam 7 pagi tayang gitu ya. Dan menurut gue tuh ya itu kan dipamerin tuh sebenarnya buat itu ya, being proud, terus kesananya tuh jadinya tuh jadi confident gitu. Iya. Jadi percaya diri gitu setelah berbangga itu. Betul. Dan kalau gue sih juga ngerasa sebenarnya dengan kita melakukan selebrasi ini mengingatkan kembali gitu tujuan awalnya apa sih kita mau bikin podcast ini, kan pengen ngobrol, tapi ngobrol bermanfaat dan pengen berbagi gitu ya. Nah, dengan ada selebrasi ini tuh kita diingatkan sama momen itu waktu kita pertama kali pengen bikin podcast. Udah gitu dengan banyak feedback dari teman-teman, dari bahkan gue sih ada feedback dari keluarga deket juga gitu. Berarti tujuan awal gue nyampe gitu. Jadi walaupun kita harus recording di malam-malam gitu ya. Ini boleh di-spill nggak sih kita recording malam-malam? Iya dong. Terlanjur ya. Guys, kalau nggak malam recordingnya gimana bisa hening? Kita nggak punya studio. Belum. Kita belum Betul. punya studio. Belum. Iya. Jadi intinya sih gue sih jadi diingatkan kembali gitu sama tujuan awalnya ngapain, dan akhirnya jadi semangat gitu. Walaupun kemarin kan kita sempet setiap minggu nyoba record lagi, terus record lagi, atau malah ada yang harus diulang sedikit gitu ya. Itu kan sebenarnya capek ya. Iya. Apalagi lu kudu ngedit berulang-ulang gitu, Juk. Nah ini kan capek banget, tapi karena kita selebrasi tadi, terus kita recall momen-momen menyenangkan dengan feedbacknya, jadi ya semangat lagi gitu. Betul. Nah, kan kalau balik lagi ke tujuan awal kan kita sebenarnya punya goal kan. Nah, sebenarnya in general juga goals itu kan harus kita breakdown. Karena kalau goals nggak di breakdown ya nanti jatuhnya jadi cuman mimpi doang gitu. Nah, supaya dia bisa kita capai kan kita breakdown. Nah, sebenarnya kan ada tuh penanda si goal-goal kecil itu kan ya, supaya bisa tercapai gitu. Nah, menurut gua sih sekarang gitu, dari goals yang di breakdown tersebut, salah satu cara untuk kita mengakui tuh si breakdownannya itu ya dengan celebrate small wins gitu. Betul. Jadi nggak cuman kita nge-breakdown goals, tapi kita juga harus nge-breakdown celebration. Bukan nge-breakdown. Maksudnya milestone-nya gitu ya. Iya, milestone-nya juga kita harus akui gitu. Nanti akhirnya sih ada celebration yang lebih besar lagi. Tapi kalau yang kecil-kecilnya tidak kita hargai, gimana caranya kita bisa menghargai yang lebih besar? Betul. Gitu. Kalau gua. Iya. Gue setuju banget tuh. Kalau misalnya ngomongin goals tuh, nge-breakdown itu, terus small wins tuh ya cara lo mengapresiasi hal-hal menuju goal besarnya lo. Walaupun memang ya dalam kasus podcast ini tuh kita kan belum tahu sebenarnya gambaran goal gedenya tuh mau apa ya, Vin ya, kalau dari podcast ini. Tapi dengan small wins kayak gini yang kita celebrate, jadi ada motivasi untuk ngebayangin sesuatu yang lebih gede nggak sih di depan? Iya, betul sekali. Iya, karena buat gue tuh jadi ada keberanian baru gitu untuk ini mau dibawa kemana ya? Yang kayak gitunya mulai dipikirin loh. Jadi ini tuh bisa dua arah nih teman-teman menurut gue ya. Antara lu nya udah punya goal gede, lu breakdown, terus jadi small wins-nya lu rayakan dari tujuan-tujuan kecil menuju si goal gedenya itu. Atau kayak kita, ya udah, yang penting jalan aja dulu, mau sharing dulu, kita belum tahu ke depannya mau kayak gimana. Tapi dengan small wins kayak gini,
jadi ada keberanian baru, ada confident tadi untuk bikin goal yang lebih gede, untuk bikin tujuan akhir atau mimpi yang gede itu, ya nggak sih Vin? Karena gue lagi ngerasa kayak ada keberanian baru untuk ini mau dibawa kemana nih gitu. Kalau gue boleh pakai istilah akademik, boleh nggak sih Juk? Nerd banget nggak gue? Nanti kalau misalnya terlalu rumit, gue coba sederhanakan gitu. Silahkan Ibu. Iya. Nggak, sebenarnya kan tadi kalau ada goal di breakdown gitu, terus kita kan berarti tarik mundur gitu dari si goal belakang itu jadi kayak backward gitu. Nah, sementara yang kita lakukan sekarang kan sebenarnya forward ya. Kita jalan dulu, nanti habis itu lihat lagi potensi, habis itu lihat potensi lagi gitu. Jadi bukan ada goalnya dulu terus kita lakukan, habis itu kita selebrasi kecil-kecil, tapi ya kita udah start, terus bahkan stepnya sebesar apapun kita nggak tahu, tapi ya udah kita forward aja, push forward aja terus gitu. Nggak terlalu nerd kan ya? Baru mau ngomong forward push ya. Forward push. Udah kok, ampun. Baru gue mau nyeletuk tadi. Ya. Jadi kepikiran, jangan-jangan breakdown juga ada yang belum nggak ya? Breakdown itu maksudnya teman-teman, satu goal gede kita pecah-pecah gitu langkah-langkahnya menjadi step-step yang lebih kecil gitu ya, menjelaskan aja ya. Sementara karena kita goal besarnya belum clear banget gitu, jadi kita maju dengan goal yang masih dicari gitu ya, goalnya sambil jalan. Iya betul, goal besarnya masih dicari, tapi yang kita tahu kita pengen melakukan ini karena tujuannya ya ingin sharing itu ya. Kayak apa ya, itu tuh mungkin misinya udah dapet nih buat sharing gitu, tapi visi gedenya belum, masih dicari lah ya, mau jadi apanya tuh gitu. Dan seiring waktu kita sih sangat yakin dan optimis gitu ya, kalau ini akan menjadi sesuatu yang berguna lah. Itunya sih optimis ya, akan jadi sesuatu yang berguna. Kalau di kita berdua ini udah belief gitu ya Juk. Betul. Udah. Betul. Apapun yang terjadi ya gue percayanya gini. Iya. Mau cuman buat satu orang pun ya gue percayanya itu gitu. Dan menurut gue nggak apa-apa walaupun hanya berguna untuk satu orang pun ya nggak apa-apa banget gitu. Ya betul. Walaupun kita juga sangat yakin ini tidak akan hanya buat satu orang. Nah, kalau di komunitas kita nih sekarang ya, komunitas yang circle kita lah ya gitu, sekarang yang populer adalah jurnal syukur ya. Ya. Nah, jadi kita tuh kayak punya jurnal syukur, ini tuh hourly base gitu. Maksudnya bukan hourly banget, tapi dalam sehari kita melakukan journaling tentang apa yang kita syukuri gitu. Nah, sebenarnya menurut gua, ini tuh juga sebenarnya celebrating small wins gitu. Small wins itu dalam arti kan kita bersyukur atas apa yang terjadi di sini, terus bersyukur lagi atas yang terjadi 2 jam ke depan, dan kemudian bla 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 gitu. Itu kan sebenarnya part dari kita bersyukur juga gitu ya. Nah, tapi mungkin nih kalau gara-gara harus ditulis jadi kadang-kadang malah jadi beban gitu. Padahal menurut gue ini part dari celebration. Nah, mungkin nanti kita bisa explore lah ya caranya untuk jurnal syukur ini, ditulis di handphone kayak, atau cuma disebutkan, atau ada, waktu itu sih gue sempat baca-baca ada namanya jar of gratitude. Wah, ini naik level lagi kayaknya ya. Jadi ditulis di kertas gitu small wins-nya, habis itu dimasukin ke jar, ke kotak gitu, nanti untuk dibaca di kemudian hari. Tentu saja nggak jurnal syukur setiap beberapa jam itu ya. Ya kayak sekarang lah kita bisa punya podcast 4 kali berturut-turut nggak ada bolong gitu. Nah, itu kita masukin, tulis di kertas, terus habis itu dimasukin tuh ke jar. Nanti kita buat lihat tahun depan gitu. Lucu ya? Itu konsepnya macam-macam ya. Ya memangnya di komunitas kita tuh yang di Eating Reorder ini ada berbagai macam ya sebenarnya ya bentuk jurnal syukurnya. Ada yang kayak Vina tadi bilang, jar of gratitude. Ada yang nulis setiap hari malam-malam. Ada yang ngumpulin dulu nih apa yang dia syukuri dari pagi sampai malam, nanti di malam baru dirangkum. Macam-macam sih, tapi ya itu ya pada prinsipnya itu tuh small wins aja gitu. Celebrating small wins yang bikin jadi seneng. Jadi memang temukan sendiri aja nyamannya mau kayak gimana gitu untuk celebrating your small wins. Kalau gue sekarang kayaknya punya perspektif baru gitu. Kalau dulu mungkin celebrating small wins itu bukan necessity gitu ya, bukan, kita nggak perlu lah celebrate small wins, ntar aja lah celebrate medium wins aja gitu. Dengan kita berkaca di sini kok kayaknya harus ya celebrate small wins, itu tuh sangat-sangat berarti deh. Kayaknya udah wajib lah sekarang untuk apapun yang kita lakukan gitu. Jadi setuju nggak gitu Ju? Iya Vin, setuju banget.
ya itu tadi ya, gue kan ngelihat selama ini tuh kecenderungannya kan orang nggak celebrating small wins ya, tapi kayak keingetan aja, karena dulu tuh banyak sekali teman-teman tuh yang kayak misalnya tuh udah capek-capek kerja, dapat gajinya dipakai healing. Bukannya healing itu salah ya, tetapi perspektif gue tuh sekarang jadi kayak punya pemahaman baru sih Vin jadinya ya dengan celebrating small wins ini. Ketika ngomongnya mau healing, berarti yang lu lakukan sebelumnya tuh menyakiti diri lu sendiri dong, gitu, pekerjaan lu tuh. Makanya lu butuh menyembuhkan gitu ya dengan healing. Betul, perspektifnya kan jadi beda. Nggak harus sih, maksudnya pekerjaannya tuh adalah sesuatu yang lu sukain, karena itu kan terlalu perfect juga ya, idealis banget gitu. Banyak kita yang memang ya udah bekerja emang untuk mencari nafkah aja, pekerjaannya nggak kita suka-suka banget juga gitu. Tapi justru itu gitu, apresiasi diri ketika lu mampu bertahan melewati itu gitu. Jadi yang bikin seneng tuh itunya gitu. Betul banget, gue setuju tuh. Dan gue sih melihat beberapa kecenderungan ini gitu ya, beberapa kecenderungan orang yang bisa bilang kayak gitu aja ngapain sih dirayakan. Nah, kata gitu ajanya itu loh, gitu aja, itu sih cuman gini doang, itu kan cuma ini doang. Jadi kayak mengecilkan prestasi kita sendiri dan nanti ujung-ujungnya mengecilkan diri sendiri gitu. Nah iya. Jadi hati-hati kalau kita tidak sanggup untuk selebrasi small win, bisa jadi itu sebenarnya kita on the way ke merendahkan prestasi kita dan mengecilkan diri kita sendiri. Nah kalau gitu Vin, kalau misalnya nggak celebrating small wins kan jadinya kayak merendahkan diri sendiri gitu ya. Kasarnya mah gitulah. Kedepannya bisa seperti itu. Gimana biar nggak sombong? Nah, susah ya. Biar seimbang. Iya, betul. Sementara prinsip hidup gue kan adalah biar miskin yang penting sombong. Gak bercanda teman-teman, bercanda. Gimana ya biar nggak sombong ya? Pernah ada yang ngomong ke gue sih, sombong itu tuh kalau yang lu omongin tuh nggak sesuai kenyataan. Jadi selama itu sesuai dengan kenyataan itu bukan sombong, katanya gitu. Ya nggak sih? Dan lagi pula kan kita ngomong kita nggak bisa kontrol pikiran orang iya juga sih. Lain gitu, orang lain maksudnya. Jadi misalnya nih kita bilang, wah ini podcastnya udah 4 kali tayang gitu. Sementara orang yang mungkin yang punya podcast udah 1000 kali kayak apa sih lo gitu. Dan kita kan nggak bisa kontrol ya. Iya. Pikiran orang tersebut. Jadi kalau gue kayaknya sih balik lagi ke motivasi kita ya, selama kita tulus ya udah gitu, itu udah cukup untuk gue selebrasi gitu. Dan kembali lagi gue harus konten, harus cukup puas dengan kalau ini tuh adalah bagian dari gue bersyukur dan bukan untuk menyenangkan orang lain. Ya, mungkin partnya itu kali ya, jadi menselebrasi kemenangan-kemenangan kecil ini tuh jadi sesuatu yang memang lo lakukan untuk diri sendiri, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Kayaknya kayak gitu kali ya, yang membedakan antara sombong sama enggak tuh jadinya. Dan kalau kita ngomongin podcast kita, ini kenapa kita nge-sharing tentang celebrate small wins gitu, kan sebenarnya kita awalnya pengen celebrate mah cuma berdua aja ya, dan teman-teman yang tahu mungkin yang kenal-kenal gitu. Tidak ada niat untuk memberitakan ke seluruh dunia kita lagi celebrate small wins dengan podcast 4 kali gitu, enggak gitu. Cuman pas lagi mau selebrasi terus kita mikir, wah ini kayaknya harus dibahas nih tentang selebrasi small wins ini in general gitu. Betul. Itu jadi semua teman-teman bisa ikutan untuk selebrasi small win masing-masing. Nah iya betul, karena ya itu ya, kita melihat kecenderungan menselebrasi small wins ini tuh masih belum jadi budaya yang oke lah ya gitu. Kalau misalnya ada yang selebrasi dibilangin sombong gitu, tapi ya itu tadi ya, kita sudah coba diskusikan. Dan kalau buat gue sendiri sih, gue menyimpulkan sebenarnya garis batasnya antara selebrasi kemenangan kecil sama jadi sombong itu ya di niatnya itu. Lu niatnya buat dipamerin ke yang lain atau emang buat apresiasi diri sendiri, batasannya di situ kali ya gitu. Nah, kita kan udah ngobrol panjang lebar Juk. Mungkin sekarang saatnya kita explore kali ya, cara-cara apa aja sih nih yang bisa kita gunakan untuk selebrasi small wins gitu. Kalau kita tadi salah satunya adalah dengan video call sambil jajan ya. Itu tadi kita selebrasi. Nah, mungkin cara lain
kalau dari gue sih ya, mungkin bisa jadi dengan kalau ada small wins yang gue lakukan adalah gue mendengarkan musik yang gue suka tapi gue doang gitu. Waduh, sangat introvert ya. Atau beli buku yang gue suka. Wah, lagi-lagi nih cara introvert. Kenapa ya? Padahal gue juga bukan introvert, tapi makin tua tuh makin seneng yang gitu-gitu. Kalau gue makan loh. Oh oke, boleh. Kalau gue Gimana? celebrate-nya dengan makan. Tapi makanannya nggak mewah. Ya ada sih yang mewah. Kalau mewah tuh ya paling steak doang gitu. Gue kan sukanya steak gitu ya. Tapi diri gue tuh sudah sering terpuaskan hanya dengan selebrasi menggunakan telur setengah matang 2 biji gitu. Gue juga seneng lagi tuh telur setengah matang. Telur setengah matang pakai kecap asin, kecap manis. Oh, gue ada lagi juk gue. Iya apa Vin? Gue tidur juk. Kurang tidur ya. Gue kayaknya ada satu momen gue kalau kurang tidur gitu mengerjakan sesuatu gitu ya udah gue kasih diri gue celebrate small wins-nya dengan tidurnya agak panjang gitu. Tapi memang kadang-kadang pengen tidur agak panjang tuh kan berarti harus ubah schedule gitu ya. Jadi malah kadang-kadang menambah kompleksitas. Jadi kalau ada kesempatannya gitu teman-teman bisa lah dengan cara tidurnya lebih panjang. Iya. Apalagi ya? Oh, beli baju kali ya. Kalau misalnya ada yang senang baju gitu, ada small wins ya, bukan baju yang gimana-gimana banget, kayak namanya juga small wins ya. Ya baju yang sederhana lah. Baju yang gimana-gimana banget juga yang nggak apa-apa ya kalau misalnya memang Iya sih. memang ada dana dan porsi buat itu. Masalahnya kan pengelolaan keuangannya kemudian yang diperhatikan ya. Kalau kita kan belajar gitu, kalau misalnya mau beli barang yang luxury ya ada yang harus ditabung dulu gitu. Ya itu buat selebrasi wins-nya juga ya nggak apa-apa juga sih ya sebenarnya kalau ada gitu. Yang penting mah mindful lah ya. Betul. Nah teman-teman, kalau sekarang nih teman-teman lagi pengen selebrasi kemenangan kecil apa nih yang teman-teman baru lalui? Boleh dong sharing-sharing ya di kolom komentar Spotify atau YouTube kita atau juga di Instagram. Nah, tapi biar seru nih teman-teman, kita bikin ini yuk teman-teman bareng-bareng mau nggak? Tapi kita bikin hashtag ya. Jadi nanti kalau teman-teman lagi celebrate small wins, tambah hashtag celebrate small wins dan hashtag bareng Vina Juki. Terus teman-teman post di Instagram, nanti kita repost gitu. Jadi semakin banyak kan semakin seru. Jadi kita nanti bisa bikin budaya celebrate small wins. Tag Vina Yosefin, Juki Funky, juga podcastnya Cece, dan bakal di-share sama 3 akun itu. Yap, betul sekali. Nah, seru ya teman-teman ya. Yuk kita ramein yuk biar semakin banyak yang celebrate small wins di sekitar kita dan semakin menaikkan percaya diri dan semakin positif, semakin bersyukur. Siap. Nah, kita ketemu di Instagram, komen YouTube atau Spotify-nya ya. Dan ketemu lagi di podcast Cece minggu depan. Dah.